sahabat guru di rumah, balik lagi di podcast Ngopi Pagi, ngobrolin pendidikan bareng PGRI. Nah, kali ini sahabat guru sedang bersama saya, Irma dan Cerita bakalan mengulik cerita serta pengalaman seseorang yang semoga bermanfaat bagi sahabat guru di rumah. Nah, kali ini kita lagi bersama seseorang yang pastinya warga SMA Negeri 1 Singaraja udah gak asing nih sama kakaknya. Kita lagi bersama Kak Karmel. Halo Irma. Kak Karmel, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaraja. Terima kasih ya kakak sudah nyempatin waktunya. Karena kan sibuk nih kayak udah bisa ngatur biar bisa datang ke sini. Nah kakak tadi udah sarapan sebelum ke sini? Sudah, aman banget. Perut sudah terisi. Itu udah sarapan karena di segmen Ngopi Pagi kita harus ngopi pastinya kak. Ngopi pagi mau gak dicobain dulu? Boleh, ayo. Udah. Sudah gak sabar sih nyobain kopinya. Pas. Mantap. Selera ini emang enak sih ngopi sambil ngobrol. Iya emang paling pas. Udah combo yang maut lah. Ya, apalagi ini udah disiapin godong. Iya, mantap. Ya boleh. Ngobrol dulu podcast baru kita cobain. Ya siap. Pisang, semoga sih pisang. Saya suka pisang. Nah, coba pertanyaannya. Kakak kan udah nih jadi ketua OSIS kayak yang saya dengar itu loh. Saya juga OSIS loh di sekolah saya. Oh oke. Ya. Kakak sebagai nahkoda OSIS di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi pastilah banyak pengalaman suka maupun duka yang kakak alami di organisasi tersebut. Nah boleh dong diceritain ke saya dan sahabat di rumah. Apa pengalaman kakak yang paling wah banget dan paling bikin kakak mikir keras? Itu apa sih kak? Oke baik, jadi sebelumnya selamat pagi ya semua sahabat guru di rumah dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu berbahagia dan semoga energi positif selalu menyertai kalian. Tengkat. Jadi sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Igede Karmen Maheswara Putra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Singaraja dan dipercaya sebagai Ketua OSIS periode kepengurusan tahun 2025. Jadi sebelumnya terima kasih banyak juga ya buat Irma dan tim podcast Ngopi Pagi ngobrolin pendidikan bareng PGRI. Oke, terima kasih banyak sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing nih bersama sahabat guru sekalian di rumah tentang keseruan-keseruan kita, tentang fun fact, berbagai lain sebagainya tentang berorganisasi. Jadi balik ke pertanyaan pertama tadi, sebagai nahkoda OSIS, apa saja momen yang paling wah dan momen yang paling bikin mikir keras ya? Iya. Oke, jadi mungkin aku jawabnya dari mikir keras dulu deh. Nah, ya. Kebetulan aku pribadi kan baru menjabat sebagai ketua OSIS itu kan baru 4 bulan. Terhitung dari awal bulan Januari sampai dengan sekarang bulan April. Jadi selama ini momen yang paling bikin mikir keras itu adalah pada saat penyusunan program kerja. Jadi pada saat penyusunan program kerja itu kita tuh harus mengsurvei bagaimana minat program kerja tersebut di siswa. Kita harus bisa membaca situasi, membaca minat siswa bagaimana supaya keberhasilan atau peluang berhasilnya program kerja tersebut itu bisa besar. Iya benar-benar. Nah di luar menyusun program kerja itu pun sebenarnya hampir setiap kita berorganisasi, setiap kita melaksanakan tugas di dalam OSIS, setiap kita menyelesaikan masalah dalam OSIS itu juga merupakan momen yang paling bikin mikir keras juga ya. Betul. Namanya organisasi itu kan esensi dari berorganisasi itu kan adalah keluar dari zona nyaman ya. Kita tuh harus belajar berpikir cepat, berpikir kritis, menyelesaikan masalah atau problem solving itu juga dilakukan dalam kondisi penuh tekanan atau under pressure. Jadi itulah menurut saya esensi utama organisasi sehingga kita dilatih bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dalam situasi sulit dan bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam situasi sulit. Jadi kurang lebih begitu momen yang paling bikin saya mikir keras selama menjadi ketua OSIS. Iya. Nah, ya. Emang kayaknya kalau masalah itu semua OSIS juga pasti mikir keras itu. Itu udah buat proker memang hal yang bikin kita mikir keras. Itu bakalan terjalan, bakalan disukai, itu bakalan mikir keras. Ya. Nah sekarang kita bagusnya momen paling wah gitu, momen paling wah nih bagus nih. Oke, momen paling wah ya. Nah, sebelum kita bicara ini momen paling wah yang saya alami sebagai ketua OSIS atau selama saya berorganisasi di Semansa, saya punya satu prinsip yang saya selalu pegang. Saya selalu menghargai setiap detail kecil atau hal kecil dalam hidup saya. Because small things matter bagi saya. Jadi dalam konteks organisasi ini menurut saya
berbagai kegiatan, berbagai momen yang saya habiskan bersama rekan-rekan saya, bersama teman-teman saya di OSIS, terutama khususnya di OK, SMA Negeri 1 Singaraja, itu merupakan hal yang sangat berharga bagi saya dan merupakan hal yang wah bagi saya. Bagi saya pribadi, bagi aku ya, sebuah kehormatan rasanya bisa berproses bersama, bisa bareng-bareng kita menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah, dan bertugas di Semansa Singaraja bersama rekan-rekan dan teman-teman yang saya sayangi. Itu memang wah banget ya. Kita jadi Betul. nambah relasi. Selain itu kita pasti punya bakalan banyak teman dari berorganisasi. Ya, betul sekali. Kakak pasti bakalan punya teman-teman kayak sefrekuensi nih di organisasi tersebut ya. Ya, betul. Di apa tadi singkatan dari OSIS SMA Negeri 1 Singaraja? OSIS, oh ya, ini fun fact ya buat sahabat guru sekalian nih kita ngulik-ngulik dikit bagaimana sih organisasi di Semansa Ya Singaraja itu. boleh, Nah, kita langsungin aja. jadi di Semansa Singaraja itu OSIS atau organisasi siswa intrasekolah itu mempunyai 3 suborganisasi. Yang pertama ada DPS atau Dewan Perwakilan Siswa. Yang kedua ada pengurus OSIS atau pengurus organisasi siswa intrasekolah. Dan yang ketiga adalah petugas keamanan dan ketertiban. Secara singkatan, ketiga suborganisasi ini kerap dipanggil atau familiar di telinga orang-orang Semansa itu dengan sebutan DOK, DPS, OSIS, Kamtib. Oh, DOK. Ya betul, DPS, OSIS, Kamtib. Nah, 3 organisasi ini atau 3 suborganisasi ini mempunyai peran atau tugasnya masing-masing. Pertama, dari Dewan Perwakilan Siswa itu adalah mewakili siswa di antara kita. Mewakili siswa dan juga menjaga kinerja atau mengawasi serta mengevaluasi kinerja dari pengurus OSIS. Lalu yang kedua ada pengurus OSIS sebagai lembaga eksekutifnya, sebagai pelaksana dari program kerja yang sudah kami siapkan. Lalu yang ketiga ada petugas Kamtib atau petugas keamanan dan ketertiban, itu mempunyai tugas untuk menjaga kedisiplinan serta menjaga ketertiban di sekolah. Jadi kurang lebih DOK ini merupakan miniatur dari trias politika yang kita anut di Indonesia, di mana ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatifnya adalah DPS sebagai Dewan Perwakilan Siswa, eksekutifnya adalah OSIS, dan yudikatifnya adalah petugas Kamtib. Begitu kurang lebih, Itu teman. berarti itu prokernya dari kakak atau udah dari tingkatan-tingkatan kakak OSIS lainnya? Nah, untuk prokernya, masing-masing ketiga organisasi ini punya program masing-masing. DPS punya program kerja tersendiri sesuai dengan visi misinya yang sudah saya sebutkan tadi atau tupoksi pokoknya. Lalu OSIS juga punya program kerjanya sendiri, begitupun dengan Kamtib. Jadi kita tuh bekerja sesuai tupoksi dan fungsi masing-masing. Oh gitu. Ya betul. Saya baru tahu ternyata emang Semansa punya sedetail dan sestruktur itu untuk memfasilitasi siswa yang bakalan ngasih inspirasi ataupun bakalan ngasih ide-ide terbaru. Pastinya berarti bertingkat dari sini baru nanti dari OSIS yang menjalankan. Nah, betul. kita lanjut ke pertanyaan saya. Nah, kakak kan masih banyak yang di luar anak-anak yang masih bertanya ngapain sih? Saya juga sempat nih berpikir kayak gini dulu waktu SMP. Ngapain sih ikut berorganisasi, atau belajar juga udah cukup. Nah, menurut kakak sebagai ketua OSIS, apa sih nilai jual bagi siswa yang aktif berorganisasi? Oke, baik. Apa nilai jual yang utama jika kita ikut berorganisasi? Oke, jadi sahabat guru sekalian, izin sharing ya berdasarkan pengalaman saya. Silakan. Jadi sudah saya jelaskan juga tadi, berorganisasi itu adalah kita belajar memposisikan diri dalam tim atau kelompok. Di mana kita bisa memposisikan diri untuk bekerja dalam tim, bekerja dalam kelompok, itu pun dalam kondisi tekanan atau pressure. Karena kan dalam berorganisasi itu istilahnya bahasa kerennya itu kita kan keluar nih dari zona nyaman. Karena tentunya ikut organisasi itu ada hal yang harus dikorbankan teman-teman. Yang paling jelas itu kan adalah waktu. Kita jelas harus mengorbankan waktu untuk berorganisasi. Karena ini adalah kan tugas tambahan di samping kita sebagai siswa betul, untuk belajar di sekolah, belajar di kelas itu merupakan tambahan. Jadi kita harus mengorbankan waktu kita. Di samping waktu kita juga harus mengorbankan tenaga dan pikiran untuk OSIS, karena kan yang namanya sebuah organisasi itu perlu action. Kita perlu beraksi lah istilahnya untuk melaksanakan program kerja yang sudah kita susun. Jadi itu esensi utama organisasi itu adalah kita bisa posisikan diri dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok untuk bekerja dan memberikan yang terbaik serta memecahkan sebuah masalah bersama-sama. Dan menurut saya sih seringnya dalam memecahkan masalah atau berorganisasi ini kita tuh belajar susah lah istilahnya. Belajar susah, kita tuh belajar memposisikan diri dalam kondisi under pressure, dalam tekanan, sehingga
kita sudah terbiasa. Nah, Ini ya yang terkadang teman-teman yang aktif di belajar aja gitu, dia nggak ikut organisasi, dia nggak bakalan ngerasain kayak gini. betul. Karena biasanya di belajar tuh udah struktur, nggak bakalan ada kayak kaget atau bakalan ada ketemu pleasure yang terlalu tertekan kayak gini gitu. Karena dia satu alur aja akademik gitu. Sedangkan di organisasi tadi gitu kelebihannya. Betul. Itulah jual belinya. Ya, nilai jual atau esensi Iya. dari ikut berorganisasi. Nah, for your info juga, Apa tuh? dalam berorganisasi, hal-hal yang kita dapatkan, terutama pengalaman ya, karena kita ikut organisasi itu benefit yang bagi kita itu adalah pengalaman. Pengalaman yang kita dapatkan di organisasi dalam kita kerja bertim atau kerja berkelompok, terutama dalam situasi-situasi sulit itu sangatlah berharga dan sangat berguna teman-teman atau sahabat guru bagi kita saat nanti bekerja dalam dunia kerja. Karena yang namanya berorganisasi atau kerja dalam tim, kerja dalam kelompok itu sebenarnya sampai sekarang dalam dunia kerja itu masih tidak bisa lepas dari hal tersebut. Benar. Jadi kalau kita sedini mungkin sejak kita menjadi siswa sebagai murid, kita sudah memupuk diri dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, tentunya itu akan menjadi benefit atau memberikan kita kemudahan saat kita sudah beranjak ke dunia kerja nanti teman-teman. Iya, Gitu. itu memang kelebihan yang bakalan kita dapetin dari Ya, organisasi betul. aktif dan hal-hal lainnya. Karena kita kan makhluk sosial, pastinya bakalan Iya, betul sekali. mungkin kita ujian-ujian sendiri nanti Iya, sendiri. betul. Mungkin pasti kita bakal ketemu atasan yang bakal ngetekan kita. Itu pun kalau nasib kita baik, kita terus lurus gitu. Pasti bakal ketemu hal-hal yang kita takutin gitu. Jadi Iya. harus keluar dari zona nyaman. Ya, kita harus bagus banget sih berani. namanya. Ya, keluar dari zona nyaman. Nah, lanjut, kita tuh sering dengar kalau semisalnya bagaimana caranya tuh di organisasi kan banyak nih anak-anak yang aktif. Organisasi pasti banyak anak-anak yang aktif karena aktif dia membantu dan lain-lain sebagainya. Di organisasi itu dia aktif dinilai. Apakah di organisasi itu hanya boleh diisi oleh anak aktif atau anak-anak biasa juga boleh masuk ke sana? Dan bagaimana organisasi itu bisa menampung keberagaman tersebut gitu? Oke. Jadi untuk teman-teman ya yang ingin ikut berorganisasi, tentu dalam setiap organisasi itu pasti merangkul semua orang yang pertama harus punya niat dulu. Niat atau dorongan moral itu penting bagi teman-teman yang ingin gabung ke organisasi. Karena kalau niat udah nggak ada, udah nggak bakal bisa kalian bertahan di dalam organisasi. Terlepas dari kalian punya kemampuan berorganisasi atau kemampuan teknis yang kita perlukan dalam organisasi, setidaknya jika kalian sudah punya niat atau dorongan moral, itu akan mempermudah kalian dalam berproses di organisasi. Jadi for your info juga buat sahabat guru di rumah, kebetulan dari pengalaman pribadi ya, Iya. pengalaman pribadi aku itu juga join organisasi itu baru-baru ini kok. Di jenjang SMA aku baru join organisasi. Karena sama kebetulan sama. SMP enggak ya? SMP nggak pernah. Kita belajar aja Betul. SMP. Nah, kalau kayak gitu pun pasti teman-teman atau sahabat guru tuh mikir nih, karena kita atau saya, aku baru join organisasi di SMA, kan masih minim pengalaman, minim skill, terutama kan skill yang tadi kita bahas dalam pertanyaan itu kan skill. Apakah kita bisa aktif, terus kita punya skill atau bagaimanapun itu, organisasi itu selalu terbuka bagi teman-teman yang ingin belajar, ingin mendapatkan pengalaman dan punya niat. Jadi nggak apa-apa teman-teman jika teman-teman itu belum punya pengalaman, belum punya skill, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu punya niat dulu untuk berorganisasi. Karena pelan tapi pasti waktulah yang akan memberikan kita pengalaman dan skill-skill tersebut dari bergabung ke organisasi. Benar, karena banyak banget teman-teman di rumah yang dia tuh takut buat memulai ikut organisasi karena gitu, karena dia waktu dulu nggak ada pengalamannya, dia ngerasa nggak cocok nih di sini, gini tuh kerjaan yang banyak komunikasinya, saya nggak cocok nih di sini gitu. Sedangkan kita kan baru nih mulai kan baru gabung, apalagi kakak SMP nggak ikut, Ya betul. SMA ikut, SMA temen ikut ya. udah jadi ketos, wah itu dah bagus tuh. Ya Ada baru-baru ini pengalamannya tapi udah bisa mengembang sampai seluas itu gitu. betul. Karena jadi ketua OSIS pasti banyak kewajiban yang harus dibawa kak ya. Ya, tanggung jawabnya banyak. Tapi tuh teman-teman, kalau mau join organisasi, join aja. Tidak ada kata terlambat untuk kita mulai berproses dalam organisasi. Selagi kita bisa, selagi kita mau, selagi kita punya niat, langsung aja join. Karena percayalah, apa yang kalian dapatkan dari organisasi itu pasti akan sangat berguna dan sangat dipakai nantinya dalam dunia kerja ataupun dimanapun itu. Pengalaman itu adalah harga yang sangat mahal. Jadi jika kita punya kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut,
dalam organisasi, ya why not gitu. Iya benar. Nah kakak coba kasih teman-teman di rumah biar dia tuh yakin nggak lagi bimbang masalah organisasi ini ikut atau enggak. Nah kan ini nih tantangan terbesar teman-teman di rumah yang pasti saya udah ketahui. Ini tuh masalah kita nih dulu kak. Kayaknya masalah kita atau masalah saya aja dan teman-teman. Nah akademik, pendidikan, dan organisasi itu tuh kayak bertentangan banget bagi orang-orang awam akan organisasi tuh. Bagaimana cara kakak mungkin bisa spill caranya ke teman-teman di rumah biar nilai akademik kakak dan tim-tim OSIS lainnya tuh yang di SMA 1 Singaraja tuh bisa stabil tapi organisasi juga bisa jalan gitu. Oke, cara kita menyeimbangkan ya, Iya. menyeimbangkan antara organisasi sama prestasi akademik di kelas. Kalau aku pribadi, mungkin teman-teman atau sahabat guru yang lain juga udah tahu ya, bahwa sebenarnya jawabannya sudah cukup umum. Iya benar jawabannya Sudah cukup umum, ya itu yang terpenting adalah kita bisa membagi waktu dan skala prioritas. Kalau aku pribadi juga berpegang teguh pada cara tersebut. Cara kita bisa membagi waktu, bisa membagi skala prioritas, kita harus tahu yang mana yang penting, skala penting, yang terpenting pertama, yang terpenting kedua, yang terpenting ketiga, dan yang gak penting sama sekali. Benar. Pertama kita harus susun dulu. Susun pertama, apa yang menjadi skala prioritas kita, lalu yang kedua, kita harus tahu berapa sih waktu yang kita punya. Benar, ini tuh ilmu ekonomi teman-teman. Benar kan? Kakak benar, itu ilmu ekonomi skala prioritas kalau saya di SMA. Nah, kita mengorbanin apa yang lebih penting dan merelakan apa yang kayak kita relain gitu. Misalnya, masa kalian ngesetarain main game sama belajar? Iya. Ya, kita harus relain itu main game kita meskipun itu udah hobi dari Betul. lama gitu. Ya bahasa mudahnya begitu. Ya. Jadi itu kalau kita udah tahu apa yang paling penting, apa yang harus duluan selesai, mungkin bahasa gampangnya supaya lebih mudah dimengerti oleh sahabat guru sekalian, kita jadi tahu. Terutama juga jika kita sudah tahu waktunya yang kita punya berapa, kita tuh bisa bikin spare waktu atau bisa membagikan waktu tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang sudah kita list tadi. Itu aja sebenarnya kuncinya teman-teman. Tapi mungkin ya, kalau izin sharing juga, pengalaman pribadi aku, awal-awal ikut organisasi, itu bener keteteran. Karena saya belum pernah mendapatkan tugas atau tanggung jawab sebanyak itu, sedangkan waktunya terbatas, jadi harus pinter-pinter mengatur waktunya tuh bagaimana. Nah untuk teman-teman ingat, jangan takut untuk berproses dan jangan takut keluar dari zona nyaman. Karena dari pengalaman pahit tersebut, dari pengalaman tidak nyaman atau tidak mengenakan tersebut, saya akhirnya bisa perlahan tapi pasti bisa lebih baik dalam membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya yang padat. Ya. Intinya kita tuh harus berani melangkah, berani keluar dari zona nyaman, harus berani kita susah. Iya benar, karena kalau kita nge-stuck di zona nyaman kita gak bakalan tahu di luar tuh ada hal seru organisasi tuh. Karena organisasi seru menurut saya. Organisasi seru. Ya. Belajar juga seru. Ini juga ada kaitannya sama satu prinsip yang saya pegang dalam organisasi. Diamonds made under pressure. Ini mungkin kurs terkenal ya. Mungkin beberapa sahabat guru juga udah tahu. Diamonds made under pressure itu artinya berlian dibuat di bawah tekanan. Berlian dibuat di bawah tekanan itu berarti hal yang indah, hal yang bagus itu diciptakan dalam tekanan atau dalam situasi tidak nyaman. Sama halnya seperti organisasi, kita itu diajarkan untuk, tuh seperti sudah saya berkali-kali sebutin tadi, kita harus belajar men-solve problem, memecahkan masalah, lalu mengerjakan berbagai tugas, menjalankan berbagai program kerja, dan dengan mengorbankan waktu yang kita punya, kita harus berani sibuk, dan kita juga harus bisa bekerja di bawah tekanan. Itu kan adalah situasi yang sangat tidak nyaman ya bagi orang biasa, tapi jika kita sudah terbiasa dengan hal tersebut di organisasi, itu akan membuat kita semakin kuat, semakin berpengalaman, dan semakin matang dalam dunia kerja. Jadi itu teman-teman korelasi atau kaitannya. Ya benar banget, jadi kita tuh jadi punya pengalaman lebih dari teman-teman yang gak ikut organisasi. Jadi jangan pernah ragu untuk ikut organisasi gitu. Nah kita balik lagi ke beragaman. Tadi kan keberagaman antar anggota OSIS. Jadi gimana caranya anak aktif mau dan tidak aktif ikut di satu organisasi. Kan gitu tadi keberagamannya. Nah sekarang kakak pernah gak ngalamin keberagaman yang kita ini udah di anggota OSIS. Nah tapi ada murid-murid, pastinya kan OSIS itu adalah gambaran dari anak-anak murid di sekolahnya. Kita adalah fasilitasnya gitulah, kita yang membantu mereka, kita yang jadi garda terdepan mereka untuk menuju ke guru gitu kan. Nah pastilah ketemu kakak kelas 12 yang mungkin membuat ulah atau seperti apa tuh, pernah gak sih ketemu yang kayak gitu kak? Oke, jadi
Coba aku tegasin lagi ya. Coba. Maksudnya pertanyaannya tuh apakah ada nih tantangan berupa kakak kelas yang mungkin nakal, Iya. dalam kutip masa nakal atau tidak nurut aturan ya. Ya baiknya dia bilang hiperaktif dia kita. Oke, peraktif itu kan tentu jadi tantangan ya mungkin bagi sahabat guru di luar sana juga ikut jadi OSIS. Tentunya mungkin di beberapa sekolah tuh masih ya OSIS tuh juga menegakkan aturan atau tata tertib siswa di sekolah. Misalnya yang paling common atau paling umum itu kan rambut, Benar. kuku. Itu udah, Ya mungkin yang gitu di Semarsat juga ada kok. itu udah umum tapi umum dilanggar juga. Itu udah peraturan yang udah pasti setiap sekolah harus gini. Oke. Tapi masih banyak banget kakak kelas dan yang lain tuh pasti bikin kerjaan nih buat OSIS biar bisa negur dia gitu. Dia selalu bikin kerjaan buat kita gitu loh. Oke, kalau aku pribadi punya pengalaman seperti itu. Punya pengalaman yang sedikit menantang dalam menghandle kakak kelas ataupun mungkin sepantaran kita juga ada siswa Iya, kelas sebaya juga. saya Iya. yang seangkatan dengan saya, mungkin adik kelas juga yang tidak taat aturan. Itu tentu ada dan itu jadi tantangan tersendiri buat teman-teman bagaimana kita bisa memposisikan diri dengan baik dengan siswa-siswa yang melanggar tersebut, gimana cara kita bisa jaga wibawa, gimana supaya kita bisa terlihat lebih bijaksana dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Itulah teman-teman fungsinya kita bergabung organisasi. Karena di organisasi itulah kita belajar. Itu kan tentu situasi yang gak nyaman. Iya benar. Sangat tidak nyaman karena kita tuh bisa dibilang mempertaruhkan wajah kita atau reputasi kita. Iya. Kalau kita terkenal nih, mungkin cukup umum juga bagi sahabat guru yang ikut OSIS di SMP, di SMA. Kalau OSIS itu mungkin terkenal, wih, coba tanya OSISnya tuh ada jadwal sidang nggak? Wih, Iya. jangan dekat-dekat sama OSISnya tuh. OSISnya tuh galak, suka gini, suka nyari pelanggaran siswa. Itu kan tentu jadi tantangan. Biasanya sih OSIS yang modelan begituan kan kurang disukai siswa. Benar. Jadi Itu kan tentu jadi tantangan atau taruhan reputasi kita. Itulah teman-teman maksudnya kita berani keluar dari zona nyaman, kita berani merasa tidak nyaman, berani nggak disukai betul. Tapi istilah kita belajar berorganisasi itulah esensinya. benar. Jadi kita tuh pasti bakalan ngerasain ya nggak disukain kelompok ini karena Ya. menegakkan peraturan untuk mereka gitu loh. Pastilah itu udah hal umum yang kita rasain sebagai OSIS. Suka duka gak sih namanya Kak? Ya bisa dirasakan. Suka duka OSIS itu lain namanya. Nah kalau sekarang kakak di pelajaran itu aktif di apa? Di pelajaran kebetulan saya nggak terlalu aktif. Atau Kalau di kompetisi-kompetisi akademis tuh aku pribadi nggak aktif. Jadi tapi untuk for your info lagi buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman aku di OSIS Semansa, di DOK Semansa itu tetap bisa aktif juga mengikuti kompetisi-kompetisi atau perlombaan-perlombaan akademik kayak OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan juga ada opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu kan merupakan perlombaan atau kompetisi yang cukup bergengsi di kalangan siswa SMA dan tingkat nasional. Terutama kan prestisnya itu karena itu adalah event di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan sertifikatnya itu bersertifikasi nasional oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional, betul. Nah, belajar dari itu teman-teman tetap bisa kok menyeimbangkan antara performa akademis dan performa organisasi kalian tetap bisa. Yang penting balik lagi ke poin pertanyaan kita tadi. Yang pertama harus ada niat. Benar. Karena niat kita udah tahu kalau organisasi itu tentunya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, pikiran. Tapi kalau kita udah ada niat, udah mau nih ngejalanin atau mau kita tuyul, mau susah, biasanya akan selalu ada jalan. Percayalah akan selalu ada jalan. Kita juga bakalan lebih relax gitu menjalaninya kalau kita niat. Kalau kita udah gak niat di dalam diri tuh pasti tertekan banget kayak ini capek banget. Ya betul. Kalau niat ya kita bakalan relax, apalagi kalau udah hasilnya memuaskan, kita buat kerjaan dan di akhir tuh lancar tuh pasti selesai nih kerjaan itu. Maksudnya ada kayak gitu misalnya kakak lagi buat kerjaan forum nih. Mungkin LDKS atau apa. Selesai kerjaan itu semua pasti untung lancar gitu. Ini selesai nih kerjaannya kayak gitu dah. Pasti itu adalah momen-momen paling wah sih menurut saya. Kalau kerjaan selesai lancar gitu. Ya pesan tersendiri ya. Ya. Nah kakak sebab di OSIS meskipun kakak gak aktif di akademik, di pendidikan. Tapi untuk tugas-tugas dan itu kakak lancar gak? Apalagi didampingi dengan kakak jabatannya sebagai ketua OSIS itu gimana caranya? Kakak bisa lancar enggak menghandle itu? Ya stungkare, puji syukur ya sampai saat ini nilai saya di kelas masih aman. Terhitung aman, sangat aman. Saya masih bisa
saya pribadi ya, saya pribadi merasa masih maksimal dalam mengerjakan tugas, ngumpulin tugas, dan mencari nilai di kelas tuh masih aman, Asukara lancar, dan grafik atau nilai raportnya tuh masih aman Asukara. Masih aman Kak. Karena itu memang harus distabilkan. Jadi Ya betul. pendidikan memang penting, tapi organisasi juga penting. Betul. Nah, ya Pendidikan sangat penting. Kenapa tadi? gini, aku jadi keinget juga, Apa? saya jadi keinget Apa? tentang pendidikan dan organisasi ya. Mungkin sahabat guru di luar sana berpikir kalau organisasi itu bukan tempat belajar. Benar. Salah. Ada yang di Salah. Jadi organisasi itu juga, itu dikira tempat tuirnya aja. ya betul. Tempat kita cari capek aja. Ya, organisasi itu juga tempat belajar teman-teman. Bukan cuma organisasi, berbagai tempat itu juga adalah tempat belajar. Iya. Saya jadi keinget ada suatu pepatah terkenal dari Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah. Jadi beliau itu menyatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang bisa menjadi guru. Dalam konteks organisasi, organisasi ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana kita bisa belajar. Jadi itu kaitannya dengan quotes yang tadi. Iya benar. Organisasi itu tempat belajar juga. Kita bisa belajar menyikapi sesuatu, belajar memposisikan diri, begitu. Kepemimpinan tentunya. Iya, ada kata dengan kepemimpinan. Pasti mencolok ke sana gitu. Ya, Karena kita ngomongin tentang organisasi yang banyak yang masih bingung di rumah, kita di Ngopi Pagi ada namanya Halo PGRI nih Kak. ya halo PG. Halo PGRI ini kita menerima semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat guru di rumah yang mungkin penasaran sama topik kita atau dia meminta bantuan akan kebingungannya tentang berorganisasi gitu. Nah mungkin bakalan saya bacain. Nanti di sini bakalan langsung dijawab oleh Oke, kakak siap, juga ya. aman. Nah ini ada pertanyaan dari Imade Bagus Darmantara dari SMA Negeri 1 Singaraja. Ya. Temennya. Ya, kebetulan teman saya. Jawab langsung nih Kak, kasih paham. Oke, siap. Apakah pernah Anda mengalami situasi yang kritis saat berorganisasi sehingga Anda membutuhkan langkah yang benar-benar tepat agar situasi tersebut terlewati? Jika pernah, bagaimana cara Anda mengatasinya dan ketika apa situasi itu terjadi? Langkah yang benar-benar kritis ya. Ya, Oke, jadi sebelumnya untuk teman saya Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya, sangat kritis. Tentu pernah. Ini langkah kritis ini, jadi maksudnya yang saya tangkap ya, langkah kritis itu artinya kalau kita salah itu akan menjadi masalah yang sangat besar jika kita salah mengambil keputusan. benar-benar. Tapi jika benar itu akan menjadi sebuah golden chance atau sebuah kesempatan yang bagus. Mana kesempatan itu sangat penting ya, atau keputusan tersebut sangat penting untuk diambil. Tentu pernah. Saya pribadi pernah berkali-kali perlu mengambil keputusan-keputusan yang penting atau keputusan-keputusan yang genting. Untuk spesifiknya, kapan saya mengalaminya itu, sebenarnya cukup sering. Saya nggak bisa menyebutkan kapan saja spesifiknya itu terjadi, tapi karena saya merupakan pimpinan sebuah organisasi siswa intrasekolah, tentu sering saya dimintai pendapat atau keputusan kapan misalnya sebuah agenda harus dilaksanakan, Iya, kapan misalnya atau pertimbangan apakah agenda tersebut baik itu dilaksanakan, itu sering datang kepada saya pertanyaannya, dan itulah peran saya sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk manajemen risiko atau manajemen peluang keberhasilan atau keefektifan dari keputusan tersebut. Nah, ada juga tips nih atau trik buat sahabat guru di luar sana yang mungkin sekarang bisa atau mungkin sekarang sedang menjadi pimpinan organisasi. Jika kalian kesulitan atau kesusahan untuk mengambil keputusan yang genting atau keputusan yang sangat penting ya atau kritis atau seperti disebutkan Bagus tadi, itu teman-teman jika sudah stuck banget, sudah buntu, sudah bingung bagaimana mempertimbangkannya, bagaimana mengambil keputusannya, teman-teman sekalian, sahabat guru sekalian yang menjadi pimpinan itu, ingat kalian masih punya wakil dan masih punya juga rekan-rekanan di organisasi. Kalian bisa cerita ke orang-orang tersebut untuk mendiskusikan atau mempertimbangkan kembali keputusan penting yang harus kalian ambil sehingga beban itu tidak kalian rasakan sendiri beratnya. Tapi bisa kalian distribusikan juga ke teman-teman sendiri ya, Ketua pun betul. perlu teman gitu. Ya, Kita tuh emang sudah berdempetan gitu. ya perlu wakil, betul. Makanya, Ingat kalian tuh tidak sendiri. Kalian tuh masih punya wakil, masih punya anggota-anggota atau rekan-rekan kalian yang masih bisa kalian ajak berdiskusi, kalian mintai pertimbangan, begitu. Jadi berat tersebut tidak dipikul sendiri kok. tidak dipikul Ya. sendiri dan udah tadi dibilang cara melewatinya Kak Andi dengan cara berkomunikasi langsung dengan wakil dan
teman-teman yang dirasa bisa membantu masalah tersebut itu. Satu lagi tipsnya Apa tuh? Kasih. yang paling penting dan mungkin berlaku di berbagai konteks ya. Ya. Kalau saya pribadi, tetaplah tenang, stay calm. Karena ketika kita tenang, pikiran kita tuh bakal encer. Bakal encer seencer air, bener. Kalau kita bisa tenang, kita tuh bisa memikirkan berbagai solusi. Kita bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan atau manajemen risiko terbaik. Sehingga keputusan terbaik bisa segera diambil. Jadi harus tenang. Jangan panikan. Kita harus belajar tekan sedikit paniknya. Walaupun itu perlu waktu untuk membiasakan diri dalam menyikapi diri untuk menjadi lebih tenang. Nikmati prosesnya. Karena bunga yang kita tanam kemarin tidak akan mekar besok harinya. Tidak akan bisa dipetik langsung. Ya, tidak akan bisa dipetik langsung. Perlu waktu. Semua itu perlu waktu teman-teman. Jadi nikmatilah proses kalian. Nah gitu. Jadi itu jawaban untuk Kak Andi. Kita langsung ke Kak Bagus. Kak Bagus. Ya, Salah, bagus. maaf Kak Bagus. Jadi itu pertanyaan untuk jawaban dari Iya. Kak Bagus. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Jadi di segmen Hello PGRI kita hanya membacakan 3 pertanyaan yang masuk ke link yang sudah di-share. Nah untuk pertanyaan kedua dari Komang Tristan Riva Juliana dari SMA Negeri 2 Tejakula. Nah Kak, pada saat ini banyak sekali teman-teman kita yang semangat dalam ikut berorganisasi. Yang sangat kurang dikarenakan banyak alasan, salah satunya yaitu takutnya nilai akademik yang menjadi imbasnya. Dan selain itu juga banyak teman-teman yang tidak mau capek, dengan kata lain mau yang gampang-gampang. Jadi menurut kakak bagaimana cara kakak memotivasi teman-teman kita agar mau ikut berorganisasi tanpa harus khawatir terhadap apa yang ditakutkan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Kak terima kasih Tristan. ya Kak Tristan untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Cara memotivasi ya, Iya. karena kita tahu kan, kita udah bahas juga dari tadi kalau ikut Iya. organisasi itu kita harus siap capek, siap puyuh, mengorbankan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tentu nggak sedikit sahabat-sahabat guru di luar sana mungkin lelah jika ikut berorganisasi dan semangat dalam berorganisasinya berkurang. Jadi untuk memotivasi itu, kalau pengetahuan saya ya dan yang saya pegang prinsipnya, ketika kita lelah dalam menjalankan sesuatu yang sudah kita jalani, ingatlah kembali apa alasan pertama kita bergabung, alasan pertama kita menjalani hal tersebut ketika kita sudah lelah. Ketika kita sudah bisa merefleksi diri, kita flashback lagi ke momen dimana pertama kali kita memutuskan untuk bergabung dalam sesuatu, dalam konteks ini adalah organisasi, kita tuh akan ingat kembali apa tujuan kita, apa visi misi kita dalam bergabung dalam organisasi tersebut. Jika kita bisa mengingat hal tersebut, tentu itu akan kembali menyulut semangat kita Benar. dalam berorganisasi. Lalu untuk jika hal tersebut tidak efektif, Ya, ingat kembali teman-teman, ikut berorganisasi itu mendapatkan benefit yang banyak sekali. Benefit pengalaman terutama ya, karena itu adalah esensi utama dari berorganisasi. Pengalaman itu sangat mahal. benar. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Kalau nggak salah ada pepatah yang berbunyi demikian kan. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi ketika teman-teman sudah punya wadah atau tempat untuk mendapatkan pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Karena ingat, kesempatan juga tidak datang 2 kali. Benar. Ketika kita sudah menjalankan sesuatu, jalanilah sampai tuntas. Mungkin itu bisa dibilang prinsip yang laki juga ya. Prinsip yang laki, kita tuh harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Benar. Dan kayak motivasi yang kakak bilang pertama, itu juga motivasi yang saya gunain sebenarnya. Jadi kalau kita lagi capek-capeknya nih berada di kerjaan yang gak selesai-selesai dan pengen kayak udah kerjaan ini selesai dan saya malah mikir buntu pengen keluar dari komunitas ini agar lebih gini, saya pasti mikirin gimana perjuangan saya di awal buat masuk Iya, ini. betul. Itu pasti bakal ngebakar semangat saya. Itu capek banget di awal, masa saya harus keluar lagi. Iya. Jadi itu memang motivasi yang efektif untuk saya. Dan semoga sahabat di rumah yang bertanya dan untuk Kak Tristan, ini efektif untuk kakak Ya, dan semoga bisa efektif. membakar motivasi kakak di rumah. Ya, Semangat ya untuk sahabat guru di luar sana yang sedang berorganisasi. Dan sudah capek-capeknya. Yang sedang capek-capeknya, semangat. Apa yang kalian perjuangkan saat ini, capeknya kalian saat ini pasti akan terbayar suatu saat nanti dan tidak akan sia-sia. Ya, kita bacain pertanyaan terakhir yuk. Oke. Nah, dari Love Gede Difta Rahayu, SMA Negeri 2 Tejakula. Nah, pertanyaannya, apa pelajaran yang kamu dapat saat mengikuti organisasi di sekolah? Pelajaran yang saya dapat ketika di organisasi di sekolah. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Difta pertanyaannya, apa yang saya dapatkan. Itu kebetulan sudah dari tadi kita bahas ya, pelajaran Mungkin yang kita saya dapatkan dari tekanin organisasi. lagi Oke, buat kita tekanin Kak lagi.
Pelajaran yang saya dapatkan dari organisasi itu adalah sebuah pengalaman. Pengalaman bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam situasi sulit, bisa memposisikan diri dalam mengambil keputusan dan memposisikan diri untuk bekerja dalam sebuah forum atau tim atau kelompok. Itu. Dan semua hal yang sudah saya sebutkan tadi itu dilakukan juga terkadang atau sering dalam tekanan atau under pressure. Benar. Atau bahasa mudahnya bagi sahabat guru sekalian, dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Benar. Ketika kita sudah biasa memposisikan diri dalam berbagai hal yang sudah saya sebutkan tadi itu, hal tersebut sangat berguna bagi kita di kemudian hari pada dunia kerja. Karena yang namanya dunia kerja, udah ditekankan juga oleh Irma tadi, yang namanya manusia itu kan adalah makhluk sosial. Kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya kelompok ataupun tim. Terutama jika kita mengerjakan sesuatu dalam dunia kerja. Kita tuh perlu belajar gimana cara berkomunikasi dengan efektif kepada orang lain, bagaimana kita bisa memposisikan diri dengan orang lain. Itu sangat diperlukan, dan ketika kita sudah biasa bekerja dalam tekanan, maka dalam situasi biasa pun kita bisa memposisikan diri jauh lebih baik lagi. Benar. Maka dari itu saya tekankan lagi, diamonds made under pressure. Berlian dibuat di bawah tekanan. Benar. Begitu. Jadi jika kalian perlu berlian, ya kalian harus berani di bawah tekanan. Iya, Itulah kalau katanya. Nah, kalau kalian pengen yang terbaik, kalian harus berani berada di zona nyaman, zona tidak nyaman. ya harus keluar dari zona nyaman. Oh gitu. Iya. Keluar dari zona Ya nyaman. betul, Nah, keluar dari zona nyaman. jadi makasih banget buat teman-teman, sahabat, saudari di rumah yang sudah bertanya dan sudah ikut menonton sedari tadi. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya, dan Kak Carmen sudah Ya, siap terima menjawab. kasih banyak juga kesempatannya. Ya, nah dari tadi Kak Carmen juga sudah menjelaskan bahwa Kak Carmen banyak mengalami pengalaman seru dan juga banyak mendapatkan benefit dari berorganisasi, dan juga Kak Carmen juga udah bilang bahwa belajarnya ya baik-baik aja, nilainya Ya, juga betul. tetap tidak ada degradasi, tetap meningkat itu. Nah Kak Carmen, selain OSIS kakak ikut apa itu di sekolah? Selain organisasi Oh, OSIS? selain organisasi OSIS, Iya. kalau kebetulan saya pribadi di sekolah itu tidak tergabung dengan organisasi lain, jadi bisa fokus mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu itu ke OSIS. Oh jadi hanya ikut OSIS? Ya, kebetulan di sekolah saya ikut OSIS saja. Nah kalau misalnya menurut pendapat kakak buat teman-teman yang ikut banyak organisasi dan dia tuh banyak organisasi cuman jadi anggota aktif gitu, nggak jadi terlalu berkontribusi akan banyak hal itulah. Nah lebih mending kayak gitu atau lebih mending ikut 1-2 organisasi tapi aktif gitu. Aktif ya jadi ketuanya, kita bisa jadi kayak lebih mendapatkan banyak benefitnya gitulah. Lebih mending mana ikut organisasi kalau kayak gitu? Oke, kalau dari point of view aku, Iya. dari pandangan aku pribadi, saya pribadi, itu balik lagi sebenarnya ke pilihan dari teman-teman. Karena teman-teman atau sahabat guru masing-masing lah yang tahu berapa spare waktu yang Kekuatan teman-teman kita. miliki, Iya. beberapa spare tenaga yang teman-teman miliki. Itu tidak apa, karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Jika itu pilihan teman-teman, silahkan pertanggungjawabkan. Tapi kalau aku pribadi, prinsip aku pribadi, kalau aku berorganisasi, saya berorganisasi itu harus bisa memberikan yang terbaik. Harus bisa memberikan yang terbaik, harus bisa mencurahkan apa yang saya punya, fokus ke satu organisasi tersebut dengan baik. Ikut organisasi lain itu bukan banyak motifnya ya. Iya. Kalau saya lihat teman-teman aku di sekolah, itu yang ikut organisasi itu banyak kok. Teman-teman yang OSIS terutama ya, ada yang ikut organisasi lain juga, itu kan karena minat atau interestnya ke bidang di bawah organisasi tersebut. Misalnya pecinta alam, lalu ada kumpul-kumpul kesenian, bermain musik, itu kan kelompok juga atau organisasi kan. Tidak ada salahnya kok, itu kan mencurahkan interest atau hobi dari sahabat guru sekalian ke bidang-bidang tersebut. Gak salah. Yang penting teman-teman itu bisa menyeimbangkan organisasi yang sudah kalian ikuti tersebut. Bisa sama-sama memberikan yang terbaik di keduanya. Jikapun tidak bisa, ya sudah, tidak apa. Yang penting setidaknya kalian sudah berusaha yang terbaik, sudah men-spare waktu, men-spare tenaga, itu sudah baik di antara satu atau lebih organisasi tersebut. Itu juga sudah pencapaian. Jika teman-teman merasa rendah diri nih, ikut organisasi tapi tidak bisa memberikan terbaik, tidak apa. Karena saya yakin sahabat-sahabat guru di luar sana yang sudah ikut organisasi itu tentu sudah mencurahkan apa yang mereka punya, sudah mencurahkan yang terbaik. Jadi berbanggalah juga dengan diri kalian masing-masing. Jangan selalu rendah diri, dan ingat, semangat selalu. Iya. Harus semangat. Kayak yang tadi saya ingat nih, kan kita sempat ngobrol tadi bahwa jadi ini tuh bener-bener kata-kata yang buat saya tuh motivasi sendiri nih buat saya, kata-kata kakak. Jadi anggota pun udah hebat kan kakak tadi. Ya betul. Anggota pun udah Jadi anggota pun sudah prestasi itu, sudah hebat.
Terutama jika kalian bisa memberikan yang terbaik. Intinya itu aja dulu. Kita harus bisa memberikan yang terbaik dulu sebagai anggota, maka kesempatan-kesempatan lain akan datang dengan sendirinya. Ya benar, jadi kadang kesempatan tuh perlu dicari dan kita perlu ngembangin diri, nanti dia bakalan datang sendiri kan. Betul, ya. Nah kita coba lagi yuk kopinya. Kopi oke, boleh. Break dulu ya. Ya, kakak suka kopi pakai jajan atau kopi wanen gitu? Saya kebetulan suka keduanya. Suka keduanya, kadang ada godok. Oh iya. Disiapin langsung oleh tim kreatornya. Oke, wih mantap. Oh iya, Irma tahu nggak? Apa? Aku jadi kepikiran setelah nyeruput kopi ya. Dari kopi ini aku jadi kepikiran. Kopi ini kan pahit rasanya ya. Oh iya jujur agak pahit sih. Ya kopi kan secara umum mungkin teman-teman juga sadar, sahabat guru juga sadar. Kopi itu kan pahit rasa aslinya kalau kata main gula kan. Dari kopi itu kita bisa belajar. Apa tuh? Bahwa hal pahit pun bisa kita nikmati. Asik, pahit. Hal pahit pun bisa kita nikmati. Ya. Nah dalam konteks organisasi sama halnya dengan kopi, kita kan selalu nekenin nih. Ya. Aku pribadi selalu nekenin bahwa dalam berorganisasi itu kita selalu berada dalam tekanan atau pressure. Dimana kan jelas tidak nyaman atau konotasinya pahit sama seperti kopi. Tapi hal tersebut jika sudah didasari dengan niat bisa kita nikmati dan kelak hasilnya akan kita dapatkan nanti di dunia kerja. Pengalaman kita bekerja di bawah tekanan, di bawah pressure itu, di bawah kepahitan yang dirasakan itu nanti bisa kita nikmati kelak kemudian hari. Percayalah teman-teman sahabat guru. Kalau itu kayak relate banget sama kita semua ya. Betul, kalau aku pribadi relate, mungkin dari sahabat guru juga ada yang relate. Makanya dari sebenarnya itu. Aku juga punya kayak gini. Oke, gimana? Kopi itu kan pahit, tapi aku punya cara minum kopi sendiri di rumah. Kakak tahu kan gula aren yang dicairin? Oh iya tahu. Saya biasanya nggak pakai gula pasir, saya pakai gula aren 1 sendok. Itu tuh lebih nikmat daripada gula pasir. Nah nyambung ke organisasi, hal yang pahit akan jadi manis kalau kita melakukannya sesuai dengan prinsip dan kesenangan kita. Betul, masuk banget. Ngikut ke normalnya kita pakai gula pasir ya mentok ke gula pasir. Nah kita bisa nyari cara lain agar kita bisa menikmati situasi atau hal tersebut. Ya betul. Ini sebenarnya kurang gula aren aja sih. Gitu. Ya. Kalau gitu sih enak banget pasti. Oke, ya itu masuk. Jadi ingat masing-masing individu, masing-masing orang itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu juga berlaku di organisasi. Cara teman-teman atau sahabat guru di luar sana menyikapi masalah di organisasi atau berbagai masalah lainnya dalam kehidupan sehari-hari itu balik lagi ke prinsip atau cara masing-masing. Intinya beranilah beda. Bener. Beranilah untuk menjadi diri sendiri, menjadi original karena di organisasi pun jika kita bisa menjadi diri sendiri, kita bisa menonjolkan originalitas kita, itu juga bisa jadi poin plus teman-teman. Jika di organisasi, terutama di kerjaan yang struktural. Ini kalau kaitannya dengan dunia kerja yang tadi aku sebutin, organisasi itu kan gak lepas dari yang namanya struktural ya. Ada pimpinan, ada ketua masing-masing divisi, ada koordinator masing-masing divisi, itu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan posisi anggota yang tadi saya sebutkan, kalau kita jadi anggota itu kan harus bisa dulu nih ngasih yang terbaik. Karena kalau kita gak merintis dari anggota yang mau dari mana lagi. Bahkan seorang pimpinan atau ketua pun, pimpinan organisasi itu bukan mulainya atau titik startnya itu dari jadi anggota juga. Semua orang dalam organisasi itu punya titik start yang sama. Sama-sama memulai dari jadi anggota. Jadi ketika kita jadi anggota, kita tapi harus memberikan yang terbaik untuk organisasi tersebut. Dan kalau bisa atau yang bisa menjadi nilai plus itu adalah menonjolkan originalitas kita. Originalitas itu berarti kita tuh berani nih jadi diri sendiri dalam konteks yang positif ya maksudnya, jangan konteks yang negatif ya sahabat guru. Kita tuh harus bisa menonjolkan diri dalam originalitas, dalam konteks positif, itu akan menjadi nilai plus bagi kita dalam berorganisasi. Benar ya, dari yang tadi kakak omongin, jadi saya keinget kayak di daerah saya gitu banyak yang berorganisasi, dia tuh lebih melihat misalnya ada anak yang menonjol karena dia pinter gini, dia jadi ngikutin hal yang dilakuin anak itu. Nah tuh gimana kak menurut kakak? Tapi dia masih positif, terkadang sama negatifnya juga dia ikutin. Misalnya anak ini tuh yang ikutin nih, individu ini tuh dia ceria, dia orangnya baik, dia orang ini apa-apalah itu diikutin, kan kita jadi individu kayak gitu. Nah tapi plek gitu diikutin semuanya tuh. Dia pengen jadi kayak orang ini tuh gimana sih menurut kakak orang yang kayak gitu? Ya kalau menurut saya pribadi, menurut aku pribadi ya, itu kan pilihan dari teman-teman masing-masing, pilihan dari sahabat guru masing-masing. Tapi ada baiknya kita tuh
mengikuti apa yang baik dari orang yang kita idolakan. Ya, Kalau kita bisa mengikuti yang baik, ya why not? Kan ya benar. artinya bagus, orang yang kita idolakan itu sudah menginspirasi banyak orang sehingga kita bisa melakukan betul, bisa melakukan hal baik. Itu juga rasanya udah jadi rahasia umum ya, atau sahabat guru di luar sana atau teman-teman di luar sana pasti juga mengerti bahwa sejatinya jika kita mengidolakan seseorang, ambillah positifnya dan buanglah negatifnya. Itulah fungsi kita belajar dari orang lain. Ya, karena tidak semua yang baik terlihat baik. Kita juga harus memilih mana yang harus diikuti. Ya, Kayak gitu. Jadi kakak selain di OSIS, kan OSIS lagi banyak kerjaannya nih. Apalagi kesibukan kakak gitu di luar OSIS atau apa gitu? di luar OSIS. Ya. Oke, jadi kalau saya pribadi saat ini belum ada kesibukan lain yang khusus. Seperti mungkin teman-teman kan ada yang ikut ekstrakurikuler akademik, ekstrakurikuler non akademik seperti klub olahraga, klub olimpiade, klub pendidikan dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi itu nggak ada. Aku kebetulan bisa fokus dalam berorganisasi dan membagi waktu untuk belajar di kelas. Ya, apalagi bentar lagi kita bakalan ujian ujian kenaikan kan? Ya, kejadian kenaikan. Ini jadi keselip, jadi ingat nih ujian belajar nih. Jadi itu juga harus kita ingetin sama Ya, guru. Jadi kita harus optimalkan, karena kita sebagai pelajar tentunya kita harus tetap ingat bahwa pelajaran ya number one, tapi kita bisa selingi dengan organisasi agar Betul. kalian tuh nggak mumet, karena organisasi selain capek-capek kita juga jadi nggak mumet banget sama pelajaran, bener nggak? Iya, Aku sih kayak gitu, kita jadi Ya. nggak terlalu mumet sama pelajaran Ya, karena ada organisasi. Kita jadi nggak mumet di organisasi karena belajar. Iya. Nyambung lah Betul. Ya, organisasi bisa juga jadi tempat kita fokus. ya, tempat kita berkeluh kesah. Mungkin kalau sudah teman-teman punya bonding atau chemistry dengan rekan-rekan di organisasi, organisasi itu adalah tempat yang menyenangkan untuk kita bisa saling berbagi cerita, keluh kesah selama menjalani kegiatan sebagai siswa di sekolah ya. Ini kan konteksnya dalam OSIS, itu bisa jadi tempat pelarian dan juga bisa jadi tempat refreshing ketika kita bisa beraksi, beraktivitas bersama dengan rekan-rekan kita di OSIS, bisa menyelesaikan tugas atau program kerja bersama dengan rekan-rekan kita. Itu menjadi kesenangan tersendiri juga, bisa jadi tempat refreshing juga yang bagus buat teman-teman sekalian. Nah, kakak kan udah tadi udah cerita ke teman-teman bahwa yang bikin kakak mikir keras tuh buat proker. Ya, Nah, di SMA Negeri 1 Singaraja tuh apa program kerja dari OSIS yang dampaknya paling signifikan untuk siswa? oke. Program kerja OSIS ya. Ya. Nah, jadi di kepengurusan saya, kepengurusan aku di OSIS Semansa tahun 2025 itu punya satu program kerja yang bisa dibilang merupakan program kerja unggulan kami yang bernama Semansa Clean Credit. Jadi Semansa Clean Credit ini adalah bahasa kerennya. Tapi bahasa umumnya Semansa Clean Credit ini adalah lomba kebersihan kelas. Mungkin bagi sahabat guru atau teman-teman luar sana mungkin agak sepele kedengarannya ya. Lah, kebersihan kenapa dilombain sih? Kenapa kebersihan dilombain? Tapi balik lagi dengan prinsip yang saya pegang, Ya. small things matter. Small is beautiful. Hal kecil yang kadang kita tidak perhatikan, kadang menjadi hal minor, kurang kita perhatikan itu bisa menjadi sebuah keindahan atau nilai tambah bagi diri kita sendiri. Dalam konteks Semansa, program kerja Semansa atau kebersihan. Kebersihan itu kan mungkin sering kita dengar bahwa karakter itu lebih penting atau karakter itu kita harus punya kebaikan dalam karakter dulu, baru nanti skill atau kelebihan pendidikan, kelebihan skill itu akan mengikuti seiring dengan baiknya karakter yang kita punya. Ini juga sejalan dengan visi sekolah kita. Merubah karakter. Ya, sekolah Semansa itu, jadi Semansa itu punya visi unggul dalam mutu, berkarakter dan berwawasan global. Nah, untuk mungkin sudah sahabat guru tahu atau mungkin teman-teman sekalian tahu kalau Semansa itu kan selalu mengejar lomba atau prestasi di bidang akademik, non akademik, olahraga dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang wah, dan mungkin di sekolah lain, bukan mungkin sih, pastinya di sekolah lain juga punya tujuan yang sama. Benar. Untuk mengoptimalkan prestasi siswa-siswa atau murid-muridnya itu di bidang-bidang tersebut. Tapi semua prestasi tersebut akan semakin baik, akan semakin bagus jika disertai dengan unggulnya mutu dan karakter siswa-siswa tersebut. Dalam konteks program kerja kami di OSIS, itu lomba kebersihan kelas. Jadi kita itu menekankan kembali, menumbuhkan habit atau kebiasaan baik kepada siswa-siswa di Semansa bahwa kebersihan itu penting. Sangat penting kebersihan. Jangan pernah sepelekan kebersihan di sekitar kita, kebersihan diri. Itulah yang menjadi program kerja
salah satu program kerja unggulan kami di mana kebersihan itu sangat penting dan kami tuangkan dalam lomba kebersihan kelas. Berarti nanti semua siswa dilombakan untuk membersihkan kelas di setiap minggu atau setiap Nah, bulannya yang itu bakalan mekanisme kasarnya kurang lebihnya itu begini. Lomba kebersihan kelas di Semansa itu dilaksanakan setiap hari. Oh, Jadi penilaiannya itu adalah dari tim OSIS, dari tim DPS OSIS Kamtip Semansa, dari DOK, tim DOK itu akan menilai dalam satu minggu itu satu kali penilaian. Tapi untuk hari itu kita tidak informasikan kepada siswa-siswa. Kita tuh melakukannya terstruktur, informasi tertutup, tidak diketahui oleh siswa. Jadi siswa tidak akan tahu kapan nih tim DOK bakal menilai kelasnya, tidak tahu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya harus terus bersih. bersih setiap hari. Harus bersih setiap hari Dia karena bisa aja datang nanti. iya betul, kita bisa aja datang kapanpun, itu kita bisa datang. Makanya mau nggak mau, kalau mau kelasnya menjadi kelas yang bersih atau tidak mendapatkan predikat kelas yang kotor atau buruk, setiap hari mereka harus membersihkan kelasnya atau memastikan kelas dalam kondisi bersih. Nah, jadi ketika setiap minggu itu sudah dinilai satu hari, nanti hasilnya dalam satu bulan akan direkap dan akan diumumkan di sekolah saat kita kumpul di lapangan. Nanti bakalan dikasih tahu mana kelas yang terbersih selama 1 bulan Ya ini. betul, akan diberikan apresiasi juga berupa hadiah. Hadiahnya juga bagus, berupa buah-buahan, susu yang bisa dibagi ke seluruh kelasnya. Ya, jadi itu juga jadi motivasi. Ya betul, Untuk prokernya. tips siswa. Dan program kerja ini juga kebetulan sejalan dengan visi sekolah kita tahun ini. Visi sekolah Semansa itu adalah ingin menciptakan sekolah sehat. Sehat dalam lingkungan belajar, sehat jasmani, rohani, dan sebagainya. Ini kan tentu sangat mendukung. Ketika lingkungan atau ya benar lingkungan sekitar kita itu bersih atau nyaman, tentunya kita pribadi juga kan akan nyaman berproses atau melaksanakan kegiatan dalam lingkungan yang bersih. Begitu kurang lebih. Bener, tapi ngomong Mandala juga ada, tapi bukan proker OSIS, itu memang udah jadi program kerja dari sekolah. Itu Oke. ada penilaian di kelas yang menilai OSIS dan gini. Jadi di setiap minggu direkap mana kelas yang paling terbersih, terkotor. Nanti yang terkotor bakalan dikasih sapu bergilir. Jadi dikasih sapu dari kepala sekolahnya disuruh membersihkan. Nah itu Oke. sebenarnya motivasi sih untuk kelas terkotor karena dia bakalan dipanggil atau Betul, laporan. pasti akan punya rasa malu. Iya pasti dia bakalan nggak mau nih minggu depan jadi, tapi setiap minggu itu dia Ya. sedetail masalah gitu. Iya. Jadi itu proker yang paling Ya, itu program paling berdampak karena terbukti sudah kami laksanakan, tingkat kebersihan di sekolah tuh sudah meningkat jauh sekali. ya. Jadi mungkin mau tak mau juga siswa juga jadi Ya. ikutinya. Itu akan memupuk karakter, memupuk habit atau kebiasaan yang baik. Jadi ini semua sebagai pemantik. Jadi setelah terus terbiasa, maka akan tumbuh kesadaran Iya. di Dia semasa. bakalan jadi risih kalau kelasnya Iya, kotor, betul karena aja udah terbiasa sekali. bersih. Karena sudah terbiasa bersih. Itulah fungsinya kita harus memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita. Selain itu mungkin ada proker lain. Tentu kita punya banyak program kerja, banyak punya program. Signifikan aja. Jangan nanti itu semua diucapin kita seharian di segmen ini. Oke, jadi beberapa program kerja yang ada di Semansa itu pertama adalah penggunaan 3 bahasa. Jadi ya penggunaan 3 bahasa, yakni penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Bali. Bahasa Bali kan adalah mother language atau bahasa ibu kita, tentu harus dilestarikan. Kalau di Semansa sendiri itu kan ada setiap hari mengirim sebuah redaksi harian untuk mengingatkan seluruh siswa informasi-informasi terkait sekolah. Jadi di redaksi harian itu kita menyertakan informasi-informasi seperti memakai seragam apa, pulangnya jam berapa, lalu parkir untuk siswanya di mana dan lain sebagainya. Nah, hal kecil yang kami terapkan untuk melestarikan bahasa ini adalah bergantian menggunakan ketiga bahasa ini dalam redaksi tersebut. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu sebenarnya kan harusnya bisa aja nih kita pakai bahasa Indonesia. Tapi khusus di Semansa pada hari Rabu, untuk redaksi harian hari Rabu kita menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk redaksi harian hari Kamis kita menggunakan bahasa Bali. Jadi ini yang saya maksudkan small things to matter ya. Hal kecil ini kan mungkin bagi sahabat guru di luar sana atau teman-teman di luar sana sebatas penggunaan bahasa aja kan. Iya. Harusnya kan ngapain sih repot-repot kita pakai 3 bahasa, kan bisa aja pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau di Semansa, kalau kita bisa memperindah hal tersebut, kita bisa melestarikan beberapa hal dalam hal kecil tersebut, ya why not? Kan bagus juga kelihatannya kan. Berarti nanti redaksinya nanti dikirim lewat media sosial atau ditempelkan di mana? Lewat media sosial. Jadi kebetulan di Semansa itu dibuat OSISnya. ya, jadi gini, kalau di Semansa itu redaksi atau informasi harian itu dikirim dalam Telegram. Telegram ini kita kerap
memanggilnya dengan OA atau official account. Official account inilah nanti adalah sumber informasi untuk siswa-siswa di Semansa. Jadi di OA ini selain kita mengirim redaksi harian, juga kita mengirimkan informasi-informasi terkait perlombaan, informasi-informasi tentang alumni, beasiswa dan lain sebagainya, itu kita semua kirimkan di OA dengan mengimplementasikan penggunaan 3 bahasa tadi. Oh gitu. Jadi itu tuh juga nggak jauh-jauh dari mata pelajaran bahasa jadinya. Iya. Jadi kita bakalan tahu redaksi hari ini kita harus nge-translate dulu atau enggak kita harus translate nih bahasa Inggris nih untuk teman-teman yang mungkin kurang F2 dan apa sih ini, dia jadi harus terpaksa nge-translate buat tahu apa sih info penting yang dikirim gitu. Jadi ya itu emang bagus sih. Mungkin ada program kerja lainnya. Itu lagi deh, saya mau sharing. Oke, satu lagi. Sharing program kerja kami di OSIS Semansa itu ada namanya Kopra. Kopra apa tuh? Kopra. Nah, Kopra ini merupakan singkatan dari Komunitas Pers Semansa. Jadi Komunitas Pers Semansa ini dijalankan oleh beberapa ekstrakurikuler di bawah naungan OSIS. Bukan di bawah naungan sih, tapi kita bekerja sama, OSIS bekerja sama dengan ekstra yang ada di sekolah yang terkait. Pertama itu adalah dengan ekstrakurikuler jurnalistik Semansa, dan yang kedua adalah dengan ekstrakurikuler fotografi dan videografi Semansa, namanya CHIPS. Jadi di Semansa itu ada namanya Extra CHIPS yang merupakan singkatan dari sinematografi dan fotografi Semansa. Jadi kita di sini bikin kerjasama, mengajak kerjasama kedua ekstra ini untuk menjalankan Kopra, di mana nanti ekstra jurnalistik mengumpulkan informasi-informasi, lalu disertakan juga dengan dokumentasinya oleh ekstrakurikuler CHIPS. Nanti juga dalam Kopra ini atau komunitas pers ini juga berisi laporan bulanan dari OSIS, apa aja yang akan dilaksanakan OSIS, program kerja apa saja yang akan dilaksanakan OSIS, dan juga melaporkan apa saja program kerja OSIS yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Lalu untuk program kerja ini itu adalah berjalan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali akan selalu diperbarui, dan bentuknya itu berupa mading yang ditempel di mading sekolah. Jadi itu sangat bersifat transparan, siswa bisa mengakses, bisa membaca. Jadi itu kita merangkul atau mengajak ekstra lain kerjasama kerjasama yang bagus antara nggak di OSIS aja nih jadinya. Ya. Jadi kita ngajak ekstra lainnya untuk bergabung membuat informasi untuk siswa-siswa. Ya, betul. Nah, jadi kakak, kita udah kerasa ya berapa menit kita ngomongnya. Untuk sahabat guru di rumah mungkin terima kasih sudah tetap stay tune menonton kita. Nah mungkin Kak Carmen ada gak sih kata-kata nampol buat siswa yang masih ragu-ragu? Sedari tadi lo kita ngoceh, masa dia gak ngeh bahwa organisasi itu sepenting itu. Dia itu sebelahan lah sama belajar. Kakak belajar organisasi. Kenapa? Belajar atau organisasi? Ya. Kalau bisa keduanya why not? Asik. Kalau benar kalau bisa keduanya kenapa enggak? Ya kalau misalnya lagi belajar sama organisasi why not? Ya udah itu aja. Nah Kak, mungkin satu kata atau beberapa kalimat untuk sahabat guru di rumah yang nampol buat mereka gitu. Oke, mungkin ini bisa sebagai penutup juga ya. Iya boleh. Sahabat guru di luar sana, dimanapun kalian berada, ingatlah sebuah kapal itu bisa dalam kondisi aman jika berlabuh di pelabuhan. Tetapi bukan itulah tujuan sebuah kapal dibuat. Sebuah kapal itu dibuat untuk mengarungi lautan, samudera yang luas dengan ombak yang sangat rumit, ombaknya sangat besar, dan tentunya sangat menantang. Begitupun dengan sahabat guru di luar sana. Ingat, kalian itu atau kalian semua luar biasa. Mungkin sekarang belum diketahui potensinya, tapi ayolah keluarlah dari zona nyaman kalian, bergabunglah dalam organisasi. Mungkin paling dekat bisa organisasi di sekolah, organisasi apapun itu, tidak harus OSIS. Kalian bisa mulai dari yang terkecil terlebih dahulu, mungkin organisasi seperti ekstrakurikuler, lalu klub musik, dan lain sebagainya. Itu kalian boleh bergabung, keluarlah dari zona nyaman, belajarlah berorganisasi, karena dengan berorganisasi kita bisa belajar mengarungi samudera yang luas itu, mengarungi samudera yang menantang itu. Di situ kita bisa memantapkan diri kita, memantapkan pengalaman kita untuk menjadi bekal kita di kelak nanti. Di kelak kemudian hari. Betul. Bagus banget ya kata-katanya. Jadi kapal tuh bukan hanya
tempat mendarat yang aman, tapi itu harus menempuh proses Betul. yang panjang untuk dia sampai ke tempat aman tersebut. Ya. Semoga kapalnya nggak karam nanti. Takutnya di gelombang dia karam nggak nyampe dia nggak aman-aman. Nah, semoga dia bakalan aman dan semoga sahabat guru di rumah mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita bincangkan sedari tadi. Nah, pokoknya terima kasih banget buat Kak Karmen. Terima kasih juga buat Kak Irmus. Terima kasih juga buat sahabat guru di rumah yang sudah menonton kami. Dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami. Ya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe podcast Ngopi Pagi dan nantikan video-video selanjutnya. Dadah!